Jelang upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang, ini kurang lebih 2 bulanan lagi, sudah sejauh mana nih kesiapan infrastruktur di ibu kota negara IKN Nusantara? Baik Mbak, betul 2 bulan lagi ya. Jadi kita ada target untuk 17 Agustus, ada juga target untuk akhir 2024. Nah, pekerjaan infrastruktur di IKN itu terbagi kepada 3 batch. Ada batch 1, batch 2, dan batch 3. Khusus terkait untuk 17 Agustus itu masuk kelompok batch 1, karena itu memang prioritas, di mana secara rata-rata progresnya sudah hampir sekitar 81% minggu ini. Dan mungkin yang sangat spesifik terkait dengan upacara, ya seperti tadi yang sudah disampaikan, lapangan upacara insya Allah sudah 90%, ini seperti gambar yang kelihatan itu. Kemudian kantor istana dan kantor presiden sedang dalam tahapan arsitektur interior, kemudian juga landscape, kemudian mechanical, electrical, dan juga didukung infrastruktur yang lain, seperti kita akan mencoba memfungsikan akses jalan tol dan juga bandara VVIP ya sebagai alternatif untuk masuk ke IKN. Juga gedung-gedung Kemenko serta apartemen untuk ASN sebagian juga akan kita gunakan untuk acara 17 Agustus itu, Mbak. Demikian, Mbak. Baik Pak Danis, tadi Bapak menyampaikan ini 81% kurang lebih progresnya hingga minggu ini. Itu Ya. apakah termasuk dari istana negaranya, kemudian lapangannya, atau juga termasuk infrastruktur di sekitarnya seperti jalanan, kemudian bandara, dan juga apartemen hingga kementerian-kementerian yang ada? Ya, kalau saya bicara tadi keseluruhan 81%. Itu memang betul, mulai dari bendungan, jalan tol, kemudian tadi kantor presiden, istana, lapangan upacara, jalan-jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan itu secara rata-rata 81%. Kalau kita berbicara kantor presiden, istana presiden itu tadi kantor presiden sudah hampir 85% lebih, kemudian kalau istana sudah 70%. Nah, kemudian tadi kalau bendungan itu udah 99% ya sebagai sumber air baku. Kemudian memang jalan tol itu sekitar tahap awal, yaitu tol 3A, 3B, dan juga 5A itu sekitar rata-rata 80%. Itu Mbak. Jadi secara keseluruhan yang 81% itu. Baik, jadi sekiranya sudah siap nih IKN memang untuk upacara 17-an nanti, Pak? Ya, insya Allah. Itu tadi lapangan upacara udah 90%, tinggal pasang tadi tiang bendera, kemudian juga ada electrical dan sebagainya. Kemudian khusus istana sedang melakukan pekerjaan interior, fasad-fasad, bendera, landscape sekitar istana dan sebagainya sedang kita lakukan. Ini kita lakukan dalam 2 bulan ini. Baik, kemudian apabila memang sudah hampir ready begitu untuk digunakan pada upacara 17-an nanti, kira-kira kan akan ada ribuan orang yang akan berkunjung ke IKN. Ini bagaimana dengan infrastruktur transportasinya, utamanya akomodasi dari nanti orang-orang, pejabat pemerintah ini yang akan berkunjung ke IKN pada 17 Agustus nanti? Ya, baik. Betul Mbak, jadi memang kalau kita ya PUPR, Satgas PUPR ini yang bertanggung jawab menyediakan prasarananya. Kalau kita berbicara upacara, itu dibagi 2 kelompok sebetulnya, undangan dan juga petugas upacara. Masuk ke sana, tadi transportasi ke sana ada alternatif lewat darat, lewat jalan lama. Kemudian juga kita akan memfungsikan sebagian tol dari Balikpapan Samarinda. Itu yang sedang kita bangun, kita fungsionalkan 1 lajur menuju ke IKN. Di samping itu juga insya Allah airport VVIP itu pada Agustus itu bisa digunakan, karena itu dari panjang 3 kilometer kita coba runway-nya sepanjang 2.200 meter bisa digunakan sehingga nanti tamu-tamu juga bisa ke sana. Kalau untuk akomodasi, memang untuk sebagian besar itu tentu saja harus di Balikpapan. Tapi untuk para petugas upacara
dan sebagainya, itu kita akan mencoba memanfaatkan terlebih dahulu apartemen-apartemen ASN yang insya Allah bulan Juli itu siap, dan juga sebagian gedung-gedung kementerian untuk akomodasi para petugas upacara tersebut. Itulah salah satu alasannya kenapa ASN pindah ke bulan September tadi, Mbak. Karena apartemennya digunakan dulu sebagian untuk upacara 17 Agustus, para petugas upacara. Baik Pak. Kemudian Pak Danis, tadi kan Bapak sampaikan ini berarti sebagian delegasi ataupun masyarakat dan juga pejabat pemerintah ini akan upacara nanti 17 Agustus mendatang. Apakah berarti menginap di Balikpapan begitu ya Pak ya? Ya, saya kira ada hotel di IKN, namun kapasitasnya sekitar 200-an tambah 50, sekitar 250 saja. Kalau kita berbicara nanti ribuan, kemungkinan tamu menginap itu saya kira akan lebih baik menginap di Balikpapan. Oke, Jadi ini kemudian pengaturannya dikoordinir oleh Sekretariat Presiden dan Kantor Sekretariat Negara, Mbak. baik Pak Danis, kemudian pada saat acara nanti apakah listrik dan juga air begitu akan tersedia? Ya, insya Allah. Jadi saat ini pun kalau listrik sudah ada, ya, air kita pastikan insya Allah bulan Juli itu juga sudah masuk ke area gedung-gedung yang ada di kawasan IKN tersebut. Kita sudah memasang pipa air, saat ini kita sedang mencoba memasang pompa untuk mendorong air tersebut. Insya Allah kembali bahwa air, listrik, sebagian juga kabel fiber optik, ya, internet, dan juga gas bila diperlukan akan kita install pada saat bulan Juli tersebut. Baik Pak, kemudian juga kan beberapa waktu yang lalu ini ada kabar bahwa air keran di IKN ini dapat langsung diminum, begitu apakah betul dan sudah bisa diuji coba pada saat acara nanti? Kita akan uji coba itu pada awal Juli. Karena memang dari sistem instalasi pengolahan air itu memang kita spesifikasinya adalah air yang bisa diminum langsung dari keran, tap water, Mbak. Oke, baik. Kemudian tadi Pak Dani sempat sampaikan bahwa nanti kan memang pada bulan September ini sebagian ASN akan mulai dipindahkan ke IKN. Tadi Bapak juga sempat sampaikan maka itu apartemen yang ada saat ini yang sudah jadi begitu ya, akan digunakan terlebih dahulu untuk para tamu-tamu nanti yang datang untuk upacara 17-an nanti. Bagaimana kesiapan infrastruktur sendiri? Apakah ada rumah tinggal atau memang bentuknya untuk para ASN ini hanya apartemen saja? Sementara untuk saat ini yang disiapkan untuk ASN adalah sebanyak 47 tower, ya, di mana satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dan satu lantai terdiri dari 5 unit apartemen, dan satu unit apartemen luas 98 meter persegi itu terdiri dari 3 kamar. Tahapan pembangunan apartemen untuk ASN itu sekitar bulan Juli kita akan insya Allah selesai 12 tower. Nanti yang tadi akan digunakan oleh para petugas upacara. Kemudian bulan September, Oktober itu kita tambah lagi sekitar 21. Kemudian November, Desember itu semuanya 47 tower insya Allah akan selesai dalam bentuk apartemen tadi. Itu, Mbak. Baik, kemudian kapasitas dari 47 tower tersebut kira-kira berapa itu, Pak? Jadi kan saya sebutkan tadi, kalau satu tower itu 12 lantai, satu lantai 5 unit ya, satu tower 60 unit, masing-masing terdiri dari 3 kamar. Jadi satu kamar 180 kamar. Atau kalau mau unit ya 60 unit. 60 unit apartemen kali 47 itu sekitar udah hampir 3.000 unit ya Mbak ya. Baik, Pak Danis. Kali kamarnya masing-masing 3 ya hampir 9.000 kamar kalau 47 apartemen tersebut. Oke, hampir 9.000 kamar begitu dari 47 unit apartemen. Ya, nanti kan mungkin ASN-nya ada yang masih bujangan, ada yang sudah berkeluarga. Kalau yang berkeluarga tentu saja satu unit apartemen. Tapi kalau misalnya masih bujangan, menjadi sharing unit ya Mbak ya. Satu unit apartemen bisa bertiga lah kira-kira. Terutama
ASN-ASN yang masih muda-muda dan sebagainya.